طيبا وعملا متقبلا وفتح الله علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع والدعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara makan. Bab tentang memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Betul nih nggih? Di pembahasan sebelumnya saya pernah sampaikan di sini, kalau kita lapar kita ngapain? Berarti makan karena lapar. Kalau makan karena lapar hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu artinya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Ini berbeda dengan kalau kita lapar. Begitu lapar yang kita ingat adalah perintah Allah. Kalau lapar apa? Makan. Oh, berarti makan karena perintah Allah. Beda. Dari awal sudah ada pahalanya. Terus cara makannya ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasar cara makannya Nabi adalah bismillah, tangan kanan, hamdalah. Nah, ini enggak cuma dapat pahala, tapi dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu diantaranya. Lanjut ya. Nah, di sini diterangkan pula tentang mengikuti makannya Nabi itu adalah dengan membaca basmalah, mengakhirnya dengan hamdalah. Sebagian kawan-kawan ustadz itu ada yang memahami makan itu bismillah dengan bismillah saja, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada beberapa yang melarang menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Kata sebagian kawan-kawan ustadz itu bismillah saja, enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan enggak boleh menurut sebagian kawan-kawan ustadz. Alasannya karena Nabi dulu mencontohkannya hanya bismillah saja. Menurut beliau ya, menurut yang bersangkutan. Termasuk alhamdulillahnya. Enggak boleh baca alhamdulillahirabbil alamin, cukup alhamdulillah saja. Jadi ada sebagian kawan ustaz itu ngomong gitu. Jadi cukup alhamdulillah saja, tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin. Alasan yang bersangkutan adalah karena dulu yang dicontohkan Nabi hanya alhamdulillah saja, enggak pakai alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sampaikan supaya ibu-ibu nanti kalau ada orang yang ngomong kayak gini enggak kaget gitu. Jadi ada sebagian kawan-kawan ustaz itu yang berkata seperti itu. Saya mau terangkan ya, ini saya mau terangkan saja. Nanti tolong dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu menyebut nama Allah, bismillah, itu tasmiyah. Kalau basmalah itu lengkap, bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Nah, perihal makan minum Nabi redaksinya bukan bacalah basmalah, tapi Nabi menggunakan redaksi samillah, tasmiyah.
sebutlah nama Allah atau tasmiyah bismillah. Dalam beberapa riwayat Nabi hamdalahnya juga alhamdulillah. Itu. Namun, ada kalau kita bicara namun, bismillah ini ternyata turun dalam 3 fase. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya baca ini dalam tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Fatihah di permulaan tafsir surah Al-Fatihah. Yang pertama, ketika Nabi Nuh, ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh yang menaiki bahtera itu, di situ ada istilah Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu ada di surah Hud ya. Ada di surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saat itu bismillah hanya bismillah saja saat itu. Surah Hud ayat 41, saat itu bismillah hanya bismillah saja. Kemudian bismillah itu menjadi bismillahirrahman. Bismillahirrahman ini ketika turun firman Allah di surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Saya ulang, milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Di pada nama Allah yang manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Kulit serulah Allah atau serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Maaf saya salah terjemahannya. Kulit Allah awid Ar-Rahman. Katakanlah wahai Nabi, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Itu saat Ar-Rahman itu bismillah menjadi bismillahirrahman. Terus turun lagi surah An-Naml tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Itu ada di surah An-Naml ayat 30 itu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu turun surah An-Naml ayat 30, bismillah itu lengkap menjadi bismillahirrahmanirrahim. Pun berarti gini Bu, kalau kita mau menengahi pendapat-pendapat yang ada itu, kalau ibu mau makan baca bismillah cukup, dan itu sunnah. Kalau ibu baca bismillah lengkap, bismillahirrahmanirrahim, bagus, dan itu juga sunnah. Cuman kalau yang pertama itu dia menggunakan bismillah di periode awal. Kalau yang lengkap bismillahirrahmanirrahim, berarti dia menggunakan bismillah di periode sudah lengkap. Yang salah yang nggak baca bismillah. Apalagi nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah itu juga sama. Alhamdulillah itu minimal alhamdulillah. Kalau lengkap ada dalam Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, ada di surah Yunus. Surah ke-10 ayat 10. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya salah, mohon maaf.
Pun paham nggih insyaallah nggih. Berarti kalau orang selesai makan alhamdulillah cukup dan itu sunnah. Kalau menggunakan alhamdulillahirabbil alamin berarti menggunakan versi lengkapnya berarti. Nah, Bu, versi lengkapnya. Dan ini nggak usah berantem. Nggak usah berantem gara-gara ini. Karena ada beberapa orang itu berantem gara-gara ini. Loh, nggak usah bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Nah, seolah-olah tambahan ar-Rahman ar-Rahim itu sebuah kesalahan. Padahal tambahan itu proses ketika bismillah dari awalnya bismillah saja sampai sempurna menjadi bismillahirrahmanirrahim. Termasuk alhamdulillah. Dasarnya memang alhamdulillah, tapi di belakangan Allah memberitahukan bahwa alhamdulillah itu kalau mau lengkapnya ya alhamdulillahirabbil alamin. Namun Nabi itu kalau untuk memulai bacaan Al-Quran itu seringkali menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Beda kalau makan dan minum. Kalau makan minum beberapa riwayat yang sampai kepada kita memang sampai bismillah saja. Tapi kalau baca Al-Quran, permulaan surah itu Nabi lengkap bismillahirrahmanirrahim. Di samping ada dalil umum, Bu. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus barokahnya. Nah, itu. An Amr ibn Abi Salamah, diceritakan dari Amr ibn Salamah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kata Nabi, samillaha, bacalah bismillah, wa kul, dan makanlah, biyaminika, dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini berkenaan dengan putranya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang sedang makan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil. Nabi itu sering kalau makan itu kalau cukup untuk satu orang dimakan berdua, kalau cukup berdua dimakan bertiga, dan begitu seterusnya. Ceritanya Nabi lagi bikin makanan yang dimakan bareng dalam satu talam. Dalam satu talam. Kalau ibu-ibu gelar nampan, gelar daun bisa. Nah, anak kecil ini rupanya sudahlah nggak baca bismillah, mungkin ada potensi menggunakan tangan kiri, udah gitu ngambil yang tengah-tengah dulu. Misalnya makanan ambil yang tengah dulu. Nabi tegur, "Cung, kalau bahasa kita, samillah, baca bismillah nak ya. Terus wakul biyaminika, makannya pakai tangan kanan, asto ingkang sae, tangan kanan. Terus wakul mimma yalika, makan dari yang dekat. Kalau kita makan di nampan terus kita langsung ngambil tengah, gila nih. Kan ngoten. Iya, udah gitu lauknya habis duluan nanti. Makanya dari pinggir, ngambilnya dari pinggir, terus ke tengah, terus ke tengah. Nah, saya termasuk di pesantren itu masih nututi, makan bareng kayak gitu masih nututi. Dulu saya di Nurul Jadid, Python, Probolinggo itu masih masak sendiri, pakai kendil dulu masaknya. Kadang masak pakai kompor, kadang pakai kayu dulu di pondok itu. Makanya sampah itu nggak numpuk. Nah, sekarang sampah numpuk karena nggak boleh dibakar ya. Dulu kita masak itu pakai kayu, plastik itu kita bakar untuk dibuat masak dulu. Damel kendil, bukan adang gitu, tapi gendok, ngeliwat. Ngempluk bahasa Jawanya. Mungkin kalau namanya ngempluk, ngempluk. Nama Bu? Ketel nggih masakan nggih. Wis singkat cerita, nanti lauknya itu terong bakar.
ikan asin, tapi pondok jarang ikan asin kalau Senin. Seringnya itu terong dibakar, sambelnya kacang, pakai cabai, pakai tomat, kentang direbus itu diulek juga, terongnya campur gitu, wah, sama dikasih kecap. Makan bareng-bareng, nanti digelar lauknya taruh tengahnya. Nah itu kalau langsung ngambil tengah tidak boleh itu. Kenapa? Karena nggak sopan. Kan menggilani juga. Makanya dari samping itu ke tengah gitu. Kalau ada yang kusro ya nggak disenangi pasti itu. Makanya harus dari samping-samping gitu. Sampai akhirnya ke tengah itu gitu. Kalau di Asunia Kencong Jember saya juga masih masak saat itu. Sekarang udah nggak masak kali. Terus rata-rata pesantren sekarang udah nggak masak sih. Terus di Al-Hakiki Surabaya, Dresmo Surabaya itu dulu juga masak. Jadi saya itu periode santri lama yang memang masih masak. Itu seperti itu. Pun bismillah cukup, mau lengkap tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah cukup. Kalau mau lengkap, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bismillah tadi proses menjadi bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Kalau alhamdulillah cukup, tapi kalau mau lengkap ada di surah Yunus ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Wa an Aisyata. Terus bagaimana dengan pendapat kawan Ustaz tadi yang agak keras mengatakan tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Ya, itu urusan beliau lah. Cuma kalau saya pribadi memandang bismillah cukup, kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim dengan dalil yang saya terangkan tadi itu. Alhamdulillah cukup, kalau mau lengkap alhamdulillahirrahmanirrahim dalilnya juga sudah ada. Nah, sama dengan istighfar itu, Bu. Habis sholat itu kan Nabi beristighfar 3 kali. Nah, ada yang nanya ke rawi hadis itu, bagaimana istighfarnya Nabi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, beberapa kawan ustadz itu merujuk pada hadis itu mengatakan istighfar habis sholat hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh ditambah. Kalau ditambah bid'ah, tidak boleh. Ada yang begitu. Tapi ada kawan lain mengatakan, termasuk ini pendapat saya sendiri juga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu bukan dari Nabi lafadznya. Itu rawi hadis itu pas cerita ke muridnya, Nabi itu selesai sholat istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Muridnya si rawi ini yang meriwayatkan hadis nanya, bagaimana istighfarnya Nabi? Kata si rawi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi hadis itu bukan sahabat mendengar Nabi mengucap astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi hadis itu bukan sahabat mendengar Nabi mengucap astagfirullah, astagfirullah, bukan. Hadis itu bukan Nabi ngajari sahabat agar mengucap astagfirullah, astagfirullah, bukan. Hadis itu perkataan rawi hadis. Kalau saya nggak salah Al-Auza'i, kalau saya nggak salah itu. Mohon maaf saya lupa, kalau nggak Al-Khuzai, Al-Auza'i saya lupa, mohon maaf. Itu yang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham nomor? Nah, sama dengan astagfirullah, astagfirullah, bismillah juga sama. Ibu mau lengkap astagfirullah tok ya boleh. Mau ditambahi juga silahkan. Kenapa? Karena nanti ada beberapa riwayat yang ditemukan Nabi itu pernah istighfar itu sampai menggunakan astagfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang astaghfirullahal azim itu juga ada. Ada tambahan azim itu juga ada. Ada yang nggak pakai azim, astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaihi juga ada. Ada beberapa riwayat. Tapi yang mau saya garis bawahi, istighfar selesai sholat, bagaimana istighfarnya Nabi, astagfirullah, 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 dalam hadis itu bukan sahabat yang mendengar bukan sahabat yang mendengar istighfarnya Nabi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga bukan Nabi mengajarkan ke sahabat astagfirullah, 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 tapi itu perkataan rawi hadis ketika ditanya oleh muridnya. Kalau saya memahami versi saya itu kira-kira gini. Pas tanya oleh muridnya itu, istighfarnya Nabi bagaimana?
Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu, nah, kira-kira gitu. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu. Maksudnya itu sesuatu hal yang maklum. Makanya andaikan kita selesai sholat membaca astagfirullah dengan tambahan, silahkan aja, nggak ada masalah. Cuman kalau saya pribadi sering kalau habis sholat itu istighfar saya pertama itu 3 kali itu mesti insya Allah ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru saya tambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kadang saya tambah astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i min wal amwat. Yang pertama tadi menyesuaikan riwayat rawi tadi itu. Yang pertama itu. Jadi saya selalu insyaallah kalau untuk salat fardu pertama mesti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru astagfirullahaladzim. Terserah saya lah, terserah istighfar suka-suka saya lah. Itu seperti itu. Itu satu dulu. Nah, yang kedua begini. Beristighfar selesai sholat itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah hukumnya. Termasuk sighatnya itu sunnah. Hukumnya enggak ada ketentuan yang wajib harus begini. Berarti kalau kita melihat konteks itu, kalau ada orang yang mewajibkan, berarti yang mewajibkan itu salah. Harus, nah ketika ngomong harus itu berarti sudah meningkatkan jadi hukum wajib. Dan itu bahaya. Perkara sunnah kok, perkara hukum sunnah kok dihukumkan wajib. Inilah yang patut untuk kita cermati bersama. Dan ingat, hadis itu enggak satu, banyak. Itu hanya salah satu aja itu. Malah kalau jenengan baca tartib dzikir selesai sholat versi misalnya fikih sunnah saya sabik atau versi sahih fikih sunnah, versi Imam Bukhari, versi imam lainnya itu kadang beda-beda. Kenapa? Karena dzikir selesai sholat sampai selesai itu ternyata tidak terkumpul dalam satu hadis, tapi comot riwayat ini itu disusun oleh para ulama. Makanya kadang susunannya Imam Nawawi sama susunannya misalnya Ibnu Taimiyah itu bisa berbeda. Kenapa? Karena memang nyomot hadisnya tidak satu dalam satu hadis, tapi dalam beberapa riwayat rawi hadis. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Di sini paket dasarnya berarti apa? Makan tuh baca bismillah, selesai hamdalah. Tangan kanan bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu paket dasarnya. Mengenai makan sambil berdiri, sambil duduk, minum sambil berdiri, sambil duduk itu nanti entah sudah atau belum. Ini kita akan ketemu. Bahwa Nabi itu pernah makan sambil berdiri itu pernah. Untuk menunjukkan bahwa makan sambil berdiri itu enggak haram, walaupun yang lebih bagus atau sunnahnya itu sambil duduk. Sebagaimana Nabi minum sambil berdiri juga pernah. Supaya untuk menunjukkan bahwa ini tidak haram. Cuman kalau sambil duduk itu lebih baik. Walaupun ada yang mengatakan yang sambil berdiri itu Nabi saat minum air zam-zam, ketika tawaf ifadhah. Itu pun ketika tawaf ifadhah. Ada yang mengatakan itu di Madinah, semacam-macam lah. Terlepas dari itu semua maksud saya. Terlepas dari semua itu menunjukkan bahwa itu hukumnya tidak haram. Makanya saya sering ngomong, kalau ngomong paket dasarnya makan minumnya Nabi, bismillah, tangan kanan, hamdalah. Itu yang paket dasarnya. Yang selebihnya itu terjadi diskusi. Kayak hajatan, gedung, kursinya enggak banyak, atau kursinya sudah banyak, cuman tamunya lebih banyak lagi misalnya. Enggak terpaksa sambil berdiri, ya enggak apa-apa. Wong kita bukan menyengaja berdiri, terpaksa sambil berdiri. Karena mau enggak makan ini ya sekadar kondangan. Makan ya apa ya. Cuman saya dulu kalau saya biasanya sih berusaha itu duduk berusaha. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Pernah ada celah duduk di dekat dekat OB lah, orang-orang yang bagian cateringnya itu. Saya duduk. Terus ada jamaah itu meletakkan gelas, saya sambil makan.
Saya kan kalau kondangan kan pakai batik terus nggak bajian kan. Saya duduk gitu, makan. Terus si ibu ini naruh gelas, permisi Pak ya, silakan Bu, saya bilang gitu. Begitu naruh gelas, beliau pergi, balik lagi. Lihat saya, kok seperti kenal ya? Ya Bu, terus pergi lagi Bu, balik lagi. Kok seperti kenal ya? Katanya. Ya Bu. Hah, Ustaz Subhan katanya. Tapi kalau terpaksa berdiri tidak apa-apa. Ada dalilnya nanti insya Allah ketemu atau sudah di sini. Nabi pernah, nggak selalu ya, pernah makan sambil berdiri. Pernah makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Walaupun kalau untuk yang minum itu ada yang mengatakan konteksnya air zam-zam. Terus saat itu Nabi sedang tawaf ifadhah. Ya, setelah tawaf ifadhah. Pun lanjut. Wa an Aisyah, dan di tangan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila makan siapa salah seorang di antara kalian, falyadhkurismallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyebut dan mengingat Allah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala. Fa innasya, maka apabila dia lupa ayat kurasmallah, untuk menyebut nama Allah Ta'ala fi awali, di permulaannya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya Allah, bismillah untuk permulaannya dan akhirnya. Rawahu Abu Dawud, hadis Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Faqala, dan beliau berkata, hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan, sahihun, yang sahih, hadisnya hasan sahih. Ibu makan telap-telep, oh, wah, saking enak, baru menyadari, loh, tadi bismillah atau belum? Lupa. Pas ingat itu langsung bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada yang baca bismillahi fi awalihi wa akhiri juga boleh. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bukan awaluhu, awalahu wa akhirahu. Ya Allah, bismillah untuk di permulaannya dan di akhirnya. Kalau udah bablas gimana Ustaz? Udah selesai semua. Tetap bismillahi awalahu wa akhirahu. Tetap. Jangan terus bismillah bablas angine wes. Nonton nggih? Nah, bismillah. Jadi enggak terlambat. Itu seperti itu. Sebenarnya tidak hanya perkara makan dan minum, untuk semua aktivitas kebaikan. Itu mulailah dengan apa, Bu? Bismillah. Dan sependek yang saya ketahui, orang-orang yang memulai semua aktivitasnya dengan bismillah, itu keberkahannya biasanya tampak. Itu seperti itu. Bismillah, bismillah. Paling enggak bismillah, bismillah. Syukur-syukur bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan cerita dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, malah kalau di bab yang ini insyaallah sini saya lupa di sini belum apa sudah, tapi di sini ada nanti hadisnya ketemu. Kalau mau lebih sunnahnya lagi, terutama untuk minum, bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, ini tangan kanan ya, tangan kanan. Jadi bismillah, alhamdulillah, ini tangan kanan. 3 kali bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Dalam hadis di sini insya Allah ketemu nanti kita, atau sudah di sini ada nanti insya Allah. Kalau sampai kita seperti itu cara minumnya, selama air itu ada dalam perut kita, insya Allah tidak akan ada dorongan untuk berbuat maksiat. Saya ulang ya, selama air itu ada dalam perut kita, selama itu pula insya Allah dorongan untuk berbuat maksiat itu tidak ada. Bukan terbebas dari salah, bukan, tapi dorongan untuk berbuat maksiat itu tidak ada. Insya Allah. Di sini insya Allah ketemu nanti kita hadisnya ketemu insya Allah. Sahih riwayatnya. Jadi minumnya apa tadi?
Bismillah, Alhamdulillah. Ini tangan kanan ya. Bismillah, Alhamdulillah. Saya sebutkan ini tangan kanan karena kalau di online ini tangan kiri, Bu. Bismillah, Alhamdulillah. Biasanya para ulama pertama, kedua sak sesep. Yang ketiga banyak boleh. Jadi Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Terus Bismillah, Alhamdulillah. Lama tidak apa-apa yang terakhir. Banyak sampai sepuasnya gitu. Biasanya gitu. Itu selama air itu ada dalam perutnya, dorongan untuk berbuat maksiat itu tidak ada, insya Allah. Nah, Bu? Iya. Makan kalau perlu juga sama. Bismillah, Alhamdulillah. Nah, malah kalau kita baca dalam riwayat-riwayat yang ada itu, Nabi itu saat makan ngunyahnya sampai ada yang 40 kali, ada yang 21 kali. Ada beberapa sahabat yang iseng-iseng hitung. Bukan iseng, memang sahabat seneng mencontoh perbuatan Nabi. Kira-kira Nabi nggak pernah dawuh saya ngunyah sekian, enggak. Cuman beberapa sahabat ngitung. Ada yang kira-kira ada yang sekian kali, ada yang 21, ada yang 41 berapa kunyahan. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu kalau makan itu nggak buru-buru gitu maksudnya. Dan rupanya wallahualam, mungkin ada dokter di sini, kalau ngunyah lama di mulut itu kan berarti kan enzimnya udah merata, sehingga kalau masuk ke perut itu kerja lambung nggak terlalu keras, berat itu. Itu membantu metabolisme tubuh katanya gitu, wallahualam. Itu hikmah ya. Tapi yang jelas Nabi memang orangnya nggak terburu-buru. Dan saya pernah mencoba mempraktekkan, nggak selalu karena seringnya sih makannya lap-lap gitu. Cuma saya pernah mencoba mempraktekkan begitu itu, makan beberapa aja udah kenyang, cepat kenyang. Jadi makan beberapa aja udah cepat kenyang. Kenapa? Karena menikmati betul terus bertelan itu cepat kenyang. Lah kalau yang lap-lap kan enggak terasa, tahu-tahu 2 piring aja. Loh. Apalagi pakai ikan asin jambal roti. Nasinya nasi liwet, sambal terasi, empal, sambal. Ditambah terancam. Allahu Akbar. Pantas kalau Nabi itu makannya paling kurma 1, 3, paling banyak 5. Kalau untuk netralisir sihir, kurma ajwa 7. Untuk menetralisir sihir, menetralisir racun, kami kurma ajwa nggih, Ajwatul Madinah. Wa an Jabirin, cerita dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami tahu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza dakhala rajulu, apabila masuk seseorang baitau ke rumahnya, fadzakarallaha, maka dia kok menyebut dan mengingat Allah taala, inda dukhuli, ketika memasuki rumah tersebut, wa inda ta'ami, dan ketika makan, qala syaitanu, maka berkatalah syaitan li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya, la mabita lakum, tidak ada tempat menginap untuk kalian, wala asya'a, dan tidak ada pula makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala, dan apabila si orang tadi masuk, falam yadhkurillah, kok dia tidak menyebut dan mengingat Allah taala, inda dukhuli, ketika memasuki rumahnya, qala syaitan, berkata syaitan, adraktumul mabita, kamu sekarang mendapati tempat untuk bermalam. Wa idza lam yadhkurillah, apabila dia tidak menyebut Allah taala inda ta'ami, ketika makan, qala, setan berkata, adraktumul mabita wala sya, kalian mendapati tempat menginap dan makan malam. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya sahih Muslim. Makanya masuk rumah paling enggak assalamualaikum. Kalau enggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Supaya rumah kita ini enggak nginepi setan gitu. Mau makan bismillah, kalau enggak nanti setannya ikut makan. Mending kalau dia ikut makannya makan sendiri. Nah, yang repot kalau kemudian semua makan kita dicobain sama dia. Sehingga saya nggak tahu betul apa enggak itu. Ada orang cerita itu. Ada sebuah rumah makan tertentu itu low waris. Rupanya dia pakai pesugihan pocong itu.
Bukan pocong yang jadi begal itu bukan pocong. Pocongnya itu setiap makan diludahi. Tuh. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau makan jangan sama setan. Makanya baca bismillah. Walaupun sebenarnya kalau merujuk pada beberapa riwayat yang ada yang dimakan oleh bangsa jin itu sebenarnya bukan makanan kita itu, tapi keberkahannya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi makanan itu kalau makannya bareng sama setan tidak berkah, nggak ada kebaikan. No. Kalau itu ya nanti itu fisiknya, kalau itu fisik. Ada yang mengatakan keberkahannya dimakan sehingga makanan yang nggak dibaca bismillah itu nggak ada keberkahannya gitu. Nah, kalau secara prinsip makanan mereka itu pernah dalam satu riwayat ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalian makan apa? Kami makan dari daging yang tumbuh dari tulang-tulang yang bekas dimakan oleh manusia. Makanya Nabi pernah ketika istinja kasih tulang, kata Nabi, ini bagian saudara kalian dari bangsa jin. Nabi tidak mau. Nabi nggak mau istinja pakai tulang, karena ini jatah saudara kalian dari bangsa jin. Jadi kalau kita makan itu ada tulangnya, ada durinya, kita buang. Itu dengan izin Allah tumbuh daging secara gaib. Nah, itu yang dimakan oleh bangsa jin. Itu yang dimakan oleh bangsa jin. Makanya ketika ada jualan ayam tulang lunak itu jinnya kasihan. Bandeng tulang lunak, repot tidur lunak. Kasihan jinnya. Tidak kebagian apa-apa. Itu satu. Yang kedua, minumnya itu mereka itu busa. Jadi busa-busa minum air itu minumannya. Jadi kalau ibu bikin kafe latte atau yang busa-busa itu jin seneng itu. Kan busa-busa, mana busa-busa itu. Busa-busanya. Dan mereka senang berdiam di tempat yang ada air menggenang. Kalau ada air menggenang itu jin senang di situ. Itu seperti itu. Kayak kolam renang. Iya, emang betul. Kolam renang itu memang jin seneng. Iya. Nah, iya makanya kalau masuk kolam renang ya baca doa. Ya enggak apa-apa, mau gimana lagi, mau tempat mereka. Yang penting mereka jangan ikut mandi gitu aja. Jadi kolam renang itu jin seneng. Kalau air yang mengalir lain lagi, kayak sungai itu lain lagi. Kayak kalau mau airnya dialirkan biar enggak meneng. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau kama qala. Wa an Hudzaifah. Intinya keluar masuk rumah baca bismillah. Assalamualaikum lah paling enggak itu. Mau makan juga baca bismillah supaya setannya tidak nimbrung, termasuk mau nyetak anak. Nah, itu jangan lupa baca nama bismillah. Jangan asal nyetak aja. Supaya anak kita itu anak hasil doa. Bukan sekedar anak hasil hubungan badan, tapi anak hasil doa. Wa an Hudzaifah, cerita dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna adalah kami idza hadarna, apabila kami datang ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami mendatangi bersama Rasulullah Muhammad SAW ta'aman, makanan. Lam nadha aidina, kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami hatta yabda'a Rasulullah, hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai makan terlebih dahulu. Jadi enggak mau makan sebelum Nabi makan terlebih dahulu. Fa yadha'a yadahu, maka Nabi meletakkan tangannya. Wa inna kami hadarna ma'ahu maratan ta'aman, dan sungguhnya kami hadarna, kami hadir mau bersama beliau maratan sekali ta'aman, mendatangi satu makanan. Suatu saat ketika kami akan makan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya gitu ya. Faja'at jariyatun, datang seorang jariyah. Jariyah ini perempuan maksudnya, seorang wanita. Kanaha tudfa'u,
Kana tudfa'u, seolah-olah wanita itu ada sesuatu yang mendorongnya gitu ya. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya. Fadhahabat litadha'a biyadaha fi ta'ami, di mana ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, fi ta'ami, fa akhadha Rasulullah SAW biyadihi thumma ja'a rabiyyun ka'annama yudfa'u fa akhadha biyadihi fa qala sallallahu inna syaitana yastahilu ta'ama alla yudhkaru ismullahi ta'ala alaihi. Jadi datang seorang wanita seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya, di mana ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan, kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya. Dan datanglah seorang badui yang mana seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya, di mana ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan, maka Rasulullah pun memegang tangannya serta bersabda, ini sabdanya, ini yang badui ini. Bukan badui Arabi kok. Badui sama Arabi beda. Kalau Arabi itu orang Arab kampung. Kalau badui itu bisa Arab bisa non Arab, tinggal di pedalaman tapi nomaden. Itu kalau badui. Inna syaitana, sungguhnya syaitan, yastahillu ta'ama, syaitan itu berebut makanan, alla yudhkaru ismullahi ta'ala alaihi, makanan yang tidak disebut nama Allah pada makanan tersebut. Wa innahu jaa'a bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha. Sesungguhnya setan itu datang bersama dengan wanita ini untuk merebut makanan, maka aku pegang tangannya. Kemudian dia bersama dengan si orang Arabi tadi untuk merebut makanan, maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, walladzi nafsi biyadi, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima, sesungguhnya tangan setan itu saya pegang bersama-sama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyebut nama Allah Ta'ala dan memulai makan, hadisnya riwayat Muslim. Itu yang ditampakkan oleh Allah ya, melalui kejadian tadi. Jadi ketika kita makan tidak baca bismillah, maka setan itu akan berusaha untuk merebut makanan kita, seperti yang terjadi pada Jariyah dan A'rabi, orang desa, orang kampung tadi itu. Dan itu konteksnya adalah Allah menampakkan apa yang gaib melalui tangan si Jariyah tadi atau melalui tangan si A'rabi tadi itu. Ya saya tidak tahu pernah apa enggak nyenengan belum sempat makan dimakan kucing terlebih dahulu. Belum sempat makan dimakan tikus. Belum sempat makan diambil oleh seseorang atau apalah. Itu gambaran setan yang menguasai makanan ketika makanan itu tidak dibacakan bismillah. Walaupun kalau saya pribadi lebih suka ngambil hikmahnya aja. Di antaranya tadi kalau bukan rezeki kita nggak tahu gimana ceritanya, nggak sampai aja. Tapi kalau rezeki kita nggak tahu gimana ceritanya, sampai aja dengan izin Allah. Nah, yang terpenting itu tadi, jangan lupa membaca nama bismillah. Saya ulang, ini berlaku pada setiap keadaan. Dimana kalau kita baca bismillah sudah diotomatiskan, sistem itu akan bekerja, di mana kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan itu, insya Allah gitu. Itu rumus dasarnya itu. Wa an Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu, diceritakan dari Umayyah Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisan duduk, wa rajulan seorang laki yaqulu, dia makan falam yusamillah, dan dia tidak baca bismillah.
hatta lam yabqa min ta'ami, sampai tidak tersisa dari makanannya, illa luqmatun, kecuali satu puluhan. Falamma rafa'aha, maka ketika dia mengangkat ke mulutnya, mengangkat makanan itu ke mulut, ila fi, ke mulutnya, qala, dia berkata bismillahi awwalahu akhirahu, bismillah untuk permulaan dan akhirnya, fadhahika, maka tertawa siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad SAW bertanda senang. Summa qala, dan Nabi bersabda, ma zala syaitanu yaqulu ma'ahu falamma dzakara rasmallahi istaqa'a ma fi batnihi, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi setan itu selalu makan bersamanya, tetapi ketika ia menyebut nama Allah, maka setan itu memuntahkan apa yang berada dalam perutnya. Ya, hadis Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dengan izin Allah, setan itu tidak bisa mengganggu orang yang ketika makan dia baca nama Bu tadi bismillah. Kalau terlanjur lupa, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu seperti itu. Begitu dibacakan bismillah, setannya pun pergi. Bahkan apa yang dalam perutnya itu dimuntahkan karena tidak sanggup. Wa an Aisyah, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau makan ta'aman, makanan fi sitatin, di dalam 6 orang, min ashabi, dari sahabatnya, faja, maka datang siapa Arabin, orang kampung, kalau maka dia makan makanan tersebut di luqmata ini dengan 20-an. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Seandainya ia menyebut kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ia menyebut nama Allah, saya makanan itu cukup buat kamu sekalian. Jadi ceritanya gara-gara ada orang ikut makan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau ada orang makan sendiri tapi tidak baca bismillah. Kata Nabi, sebenarnya kalau dia baca bismillah, makanan itu cukup untuk dimakan orang banyak sebenarnya. Cuma kan dia nggak baca bismillah, entek dibadok dewe. Habis dimakan sendiri sampai tidak menyisakan. Wa an Abi Umamah, dan ditanya dari Abu Umamah radhiyallahu an, anna Nabi, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliau idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana, rawahu al-Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah selesai makan atau mengangkat hidangannya, beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji milik Allah, hamdan, dengan pujian kasiran yang banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan, penuh dengan keberkahan, fihi, di dalamnya, ghairu makfiyin, yang tidak terbatas dan sangat dibutuhkan wahai Tuhan kami, wala mustaghnan anhu rabbana, rawahu al-Bukhari. Makanya disunahkan baca bismillah, syukur-syukur bismillahirrahmanirrahim, supaya diberkahi. Dan jangan lupa hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, atau versi yang ini cukup panjang juga ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala mustaghnan anhu rabbana. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghairi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun.
Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan kemudian membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, man akala ta'aman, siapapun yang makan satu makanan, faqala alhamdulilladzi at'amani wa hada wa razaqanihi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini dan memberikan saya rezeki makanan ini dari tanpa susah payah. Kalau bahasa kita wala min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Malah kalau kita mengikuti sunnah Nabi cara makannya, tidak hanya dapat pahala tapi dapat ampunan dan cinta Allah. Ali Imran ayat 31 kemarin. Allahu akbar. Wallahu alam bisawab. Moga yang mau ya Bang. Saya mau tambahan dikit. Kita ini kata Nabi kan diajari segala puji bagi Allah yang telah berikan saya makan makanan ini tanpa susah payah. Ya memang enggak susah payah. Loh, kalau Allah mau bisa susah payah loh. Saya enggak tahu Ibu pernah ngalami apa enggak. Untuk beli makanan tertentu kita mesti nabung dulu. Baru bisa beli. Alhamdulillah yang kita beli itu kita nggak usah nabung dulu sudah bisa beli misalnya. Mungkin maaf ya, yang nggak pernah miskin mungkin nggak tahu ya. Kalau yang pernah miskin mungkin pernah ngalami lah mungkin. Mau beli nasi padang nabung dulu, mau beli sate padang nabung dulu. Ya mungkin menurut saya kalau yang nggak pernah miskin mungkin nggak tahu. Kalau yang pernah miskin mungkin tahu. Iya. Saya punya jamaah itu tahun 96 itu beliau masih supir mobil box. Cerita sama saya itu kalau beli nasi uduk ayam mat lengket itu tidak kuat ya. Kalau mau beli nasi padang itu mesti nabung dulu atau apa? Nggak kuat beli nasi padang saat itu. Nah sekarang kaya raya, bukan cuma kaya raya. Sama dokter nggak boleh makan nasi padang. Dulu masih miskin tidak kuat beli nasi padang, sekarang udah kaya nggak boleh makan nasi padang. Makanya kalau jenengan sekarang bisa makan apa saja berarti alhamdulillah. Itu maksud saya nggak, monggo Bu Dokter, Bu Guru. Boleh, cuma sunnahnya diucapkan. Jadi bismillah dalam hati saja boleh. Salah enggak salah, bener, cuman yang sunnahnya itu diucapkan. Ngoten. Membaca Al-Quran sunnahnya disuarakan supaya jelas makhrajnya. Dan kalau kita baca dalam hati boleh, cuman yang benar dan yang utama adalah disuarakan. Ya, tidak usah kenceng-kenceng, biasa aja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Misalnya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalnya. Nah, nggih enggak harus kenceng, enggak harus bismillah, enggak harus gitu. Oke. Ya, baca sebisanya. Kalau dalam hati semua nanti nggak keluar, nggak pernah terlatih nanti kita membaca dengan baik dan benar. Monggo yang lain silakan. Oke. Yang pertama, hari Arafah itu ngeten. Kalau secara prinsip, kalau mau menepati bersama dengan wukuf di Arafah, itu di kita jam 4 sore kira-kira.
Betul. Itu menepati wukuf di Arafah untuk kita di wilayah Jakarta dan sekitarnya inilah. Nah, yang kedua, kalau waktunya sebenarnya dari hari Arafah ini dari maghrib nanti maghrib ini sudah masuk hari Arafah. Maghrib itu masuk hari Arafah. Nabi bersabda qamakol, tidak ada doa yang lebih baik yang aku dan para nabi lain membacanya di hari Arafah melebihi dari selain dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di hari Arafah ini doa terbaik yang nabi dan para nabi membacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Pakai yuhyi wa yumit boleh itu dalam riwayat Abi Daud, hadis Bukhari tambah yuhyi wa yumit. Boleh sebanyak-banyaknya. Itu doa yang paling bagus. Ya, terutama kalau ingin menyocoki berbarengan dengan wukuf di Arafah setelah asar. Di kita biasanya jam 4 atau setengah 5. Kenapa? Besok. Itu satu dulu. Perbanyak zikir samping puasa samping puasa. Terus dari subuh besok itu Arafah itu selesai sholat sudah mulai zikir muqayyad takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Dari subuh besok sudah mulai takbir selesai sholat, takbir muqayyad namanya dari subuh. Nah, jadi samping perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus kalau dari subuh zuhur, asar, maghrib. Apanya, Bu? Ya, maghrib itu sudah mulai perbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, kalau untuk takbirannya itu dari subuh besok. Sampai 13 Dzulhijjah. Sampai 13 Dzulhijjah. Itu perbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau yang nanti setelah maghrib itu sudah masuk hari Arafah. Terus kalau bisa di waktu asar tepatnya itu jam 4 atau berbarengan dengan wukuf itu, jenengan kalau bisa luangkan waktu sejenak nggak ngapa-ngapain kecuali berzikir sama Allah. Sebagaimana orang-orang disuruh wukuf di Arafah, perbanyak zikir kepada Allah, doa kepada Allah. Tafaulan aja. Nah, doakan jamaah haji sana hajinya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah nanti kita mendoakan mereka, kita dapat doa yang sama dari malaikat untuk kita, insya Allah. Caranya ngoten. Nah, kalau secara pribadi ini kemauan. Nah, diusahakan karena itu tanggal 9, besok sudah tanggal 10. Kalau mau berniat beramal soleh, disegerakan jangan sampai lewat tanggal 10. Kalau lewat tanggal 10 nanti sudah nilainya tidak sebesar ketika masih tanggal 10 ini. Jadi 10 hari pertama ini nilainya masih sangat besar. Jadi kalau jenengan punya niat-niat yang baik yang belum tereksekusi, kalau bisa segera dieksekusi sebelum tanggal 10. Jadi tanggal 10 jangan lewat tanggal 10 maksudnya gitu. Jangan sampai lewat tanggal 10. Kalau lewat tanggal 10 ya enggak apa-apa sih, cuma nilainya tidak sebesar kalau masih dalam tanggal 10 ini. Itu bagus yang saya tahu nih, wallahu alam. Selebihnya ditingkatkan saja kebaikan-kebaikan apa mau. Wallahu alam bisawab. Mau yang lain silakan. Bagi monggo, Bu. Bagaimana kalau jadi gini, Arafah itu kan hari, kalau Arafat itu tempat. Ibu, kalau namanya Arafatun itu tempat, kalau Arafah itu hari. Tadi yang zikir la ilaha illallah itu Nabi mengkaitkan dengan hari, bukan tempat. Namun wukuf di Arafah itu memang bertepatan dengan tanggal 9. Nah, masalahnya di luar Mekah kadang tanggal 9-nya kan enggak sama. Maka acuannya adalah hari, bukan tempat. Nah, itu yang saya pahami ya. Makanya bersyukurlah pada Allah, ketentuan tentang zikir-zikir tadi itu tidak semata dikaitkan dengan
tempat, tapi dikaitkan dengan waktu atau tanggal 9 Dzulhijjah yang saya tahu. Ya, ini yang perlu Ibu ketahui ya. Jadi kalau Arafah itu waktu, kalau Arafat itu tempat. Satu dulu ya. Yang kedua, ada yang ngomong gini yang kedua itu. Kan dulu Nabi juga sebelum Nabi haji kan sudah ada haji. Berarti Arafah itu ya tempat itu. Enggak. Sebelum Nabi hajinya enggak pakai wukuf di Arafah. Tapi hari Arafah sudah ada sebelum Nabi haji. Kan hari Arafah itu dikenal itu dari sejak puasa Arafah dan salat Idul Adha itu disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah. Sementara Nabi baru haji tahun ke-10 Hijrah. Berarti selama ini Nabi puasa Arafah selama ini. Sebelum ada wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu baru ada di syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi itu sudah ada haji, tapi nggak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah baru ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau bicara tentang Arafah berarti waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita bicara Arafat itu baru tempat. Nah, bersyukurlah pada Allah beberapa riwayat tadi yang saya katakan itu hubungannya dengan Arafah, bukan Arafat, bukan. Nah, Arafat itu makanya tadi kalau kita mau nyocoki wukuf di Arafah dari jam 4 sore itu kita mulai bersiap berdiam diri sejenak tiru-tiru orang yang wukuf di Arafah. Ngapain? Perbanyak doa, zikir. Jangan nonton drakor. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Bu Guru monggo. Maghrib, nanti maghrib. Takbiran habis sholat. Oh, tetap baca. Karena sepanjang hari Arafah itu sampai kalau hari Arafah kan sampai dengan maghrib malam Idul Adha itu. Nah, ngoten wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau tafaulan sama orang yang wukuf di Arafah itu kira-kira sampai tengah malam lah kita, sampai tengah malam kita. Bisa meniru spirit wukuf di Arafah. Kan jamaah haji lagi wukuf di Arafah itu. Kita di sini wukuf juga, wukuf secara dohir mencoba ikut merasakan wukufnya mereka lah. Kayak semacam sambung energi, merasakan bagaimana mereka wukuf di Arafah. Sambil mendoakan jamaah haji semoga hajinya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita itu kembali ke kita sendiri dengan izin Allah. Bu, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.